Hai bro, analisis Sekretaris Jenderal NATO yaitu Mark Rutte dalam pernyataan resminya mengatakan jika Cina menyerang Taiwan, Xi akan mencoba menyeret Rusia ke dalam perang dengan NATO. Jika Xi Jinping menyerang Taiwan, dia akan terlebih dahulu menghubungi mitra juniornya dalam semua ini, Vladimir Putin, yang tinggal di Moskow, dan berkata kepadanya, "Aku akan melakukan ini dan aku butuh kamu untuk membuat mereka sibuk di Eropa dengan menyerang wilayah NATO." Kemungkinan besar begitulah yang akan terjadi. Rusia dapat menyerang NATO dalam 5 atau 7 tahun karena Federasi Rusia sedang pulih dengan kecepatan dan kelincahan yang tak tertandingi dalam sejarah modern. Mereka ini memproduksi amunisi 3 kali lebih banyak dalam 3 bulan dibanding dengan seluruh NATO dalam 1 tahun. Pernyataan ini mendapatkan reaksi, yaitu pertama dari Geospatial Watch. Jika Tiongkok membuka front di Taiwan, India mungkin akan menemukan pengaruh strategis untuk merebut kembali Aksai Chin karena Cina akan kewalahan di timur. Penempatan PLA di barat akan melemah sehingga memberi India keuntungan militer taktis. Yang kedua, jika Rusia terseret ke Eropa atau konflik dengan NATO, Pakistan, sekutu tradisional Cina dan Rusia, mungkin kehilangan dukungan logistik dan militernya. India dapat fokus pada POK atau Kashmir yang diduduki Pakistan, terutama Gilgit Baltistan, bagian penting dari koridor ekonomi Cina-Pakistan. Reaksi lain datang dari RJ02. Komentar Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menunjukkan situasi global yang kompleks. Ia yakin Tiongkok mungkin melibatkan Rusia dalam konflik dengan NATO jika menyerang Taiwan karena kemitraan strategis mereka. Rutte juga memperingatkan bahwa Rusia dapat menantang NATO dalam 5-7 tahun karena negara itu pulih dengan cepat dan memproduksi lebih banyak amunisi. Hal ini mencerminkan ketegangan yang sedang berlangsung dan sifat hubungan internasional yang saling terkait, di mana tindakan di satu kawasan dapat mempengaruhi kawasan lain. Hal ini menyoroti perlunya diplomasi dan kesiapan yang cermat di dunia di mana aliansi dan konflik saling terkait erat. Selanjutnya dari akun Afin, Rusia tidak akan menantang NATO dalam 5-7 tahun. Rusia sudah berperang melawan apa yang disebut NATO dan Rusia maju dengan kecepatan kilat untuk memenangkannya melawan NATO. Selanjutnya, Fearless menambahkan, Barat perlu berhenti memproyeksikan buku pedoman perang miliknya ke pihak lain. Kepentingan Tiongkok di Taiwan bersifat strategis, ekonomi, dan historis, bukan bagian dari alur cerita poros kejahatan yang lucu. Konfrontasi Rusia dengan NATO sudah nyata melalui sanksi, perang proksi, dan konflik hibrida. Menyebut invasi imajiner hanya akan menambah api yang sudah Anda nyalakan. Jika NATO takut akan kembalinya Rusia dalam 5-7 tahun, mungkin sudah saatnya untuk diplomasi, bukan lebih banyak genderang perang. Sebab ketika strategi Anda bergantung pada menakut-nakuti dunia dengan perang dunia hipotesis, Anda sudah kehabisan solusi yang nyata, tungkasnya. Dari sekian reaksi dalam bentuk analisa tadi, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menyampaikan kekhawatiran serius terkait potensi eskalasi konflik global jika Cina menyerang Taiwan. Rutte menekankan bahwa dalam skenario seperti itu, Presiden Xi Jinping kemungkinan besar akan berupaya menyeret Rusia untuk menciptakan gangguan di front Eropa. Tujuannya melemahkan konsentrasi dan respon NATO di kawasan Indo-Pasifik. Strategi ini dinamakan Divide and Distract. Pernyataan Rutte menyeratkan strategi geopolitik klasik yang dikenal sebagai divide and distract, di mana Cina mencoba menciptakan situasi dua front. Di Asia Timur, serangan ke Taiwan. Di Eropa Timur, provokasi Rusia terhadap NATO. Dengan menciptakan krisis simultan di dua wilayah yang berbeda, Cina berharap NATO akan kesulitan memobilisasi kekuatan penuh
untuk mempertahankan Taiwan karena perhatiannya terbagi di Eropa. Tentunya dalam hal ini semua punya strategi masing-masing dan punya perhitungan yang matang dengan melihat kondisi dan situasi yang memungkinkan, tidak sembarangan melakukan penyerangan atau provokasi yang seperti yang disebutkan tadi. Apa dampak terhadap NATO dan dunia? Langkah antisipasi NATO pun sudah terlihat. Meningkatkan anggaran pertahanan kolektif dengan target baru hingga 5% PDB. Memperluas kemitraan global termasuk negara-negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Menguatkan sistem pertahanan udara dan cyber di wilayah Eropa Timur sebagai respon terhadap potensi agresi Rusia. Konflik simultan akan menjadi skenario mimpi buruk bagi Barat, terutama karena Taiwan adalah pusat industri semikonduktor dunia. Eropa Timur masih belum sepenuhnya pulih dari konflik Ukraina. Dalam diskusi lanjutan, akun Geospatial World menyoroti bahwa eskalasi Cina di Taiwan bisa memberi keuntungan strategis bagi India. 2 poin utama. India dapat menekan Cina di Aksai Chin. Yang kedua, melemahnya kekuatan PLA di LAC, Line of Actual Control. Cina harus membagi sumber dayanya. Ini bisa melemahkan keberadaan militer mereka di wilayah perbatasan barat, memberi keunggulan taktis bagi India. Jika skenario yang disebutkan tadi misal benar terjadi, apa resiko terhadap global? Jika semua pihak melakukan langkah simultan, NATO terlibat di Eropa melawan Rusia, AS dan sekutunya mendukung Taiwan di Asia Timur, India menekan di Himalaya, maka akan tercipta sebuah konflik multifront yang belum pernah terjadi sejak Perang Dunia II. Ini bukan hanya persoalan militer, tapi juga krisis energi, rantai pasokan global, dan ancaman ekonomi dunia. Bayangkan saja, jika ada konflik di berbagai front, di timur, di tengah, di barat, ada konflik yang terjadi, maka sudah nyata krisis ekonomi akan mengancam. Jika krisis ekonomi terjadi, tentu saja kerusuhan, kericuhan akan terjadi di mana-mana karena faktor utama yaitu kesusahan ekonomi. Akan banyak begal di mana-mana, akan timbul perampokan di mana-mana, dan juga kerusuhan-kerusuhan lainnya akan timbul jika krisis ekonomi meluas di berbagai negara di dunia. Jadi, jika benar apa yang disampaikan oleh Mark Rutte, Sekretaris Jenderal NATO ini, maka dunia kini berada di ambang konfrontasi geopolitik global dengan Asia Timur dan Eropa sebagai 2 titik panas utama. NATO harus siap menghadapi ancaman ganda, sementara negara-negara seperti India mungkin harus mempertimbangkan peluang strategis mereka dengan hati-hati di antara diplomasi dan konfrontasi. Bagaimana kira-kira? Silahkan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.